Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar Raya? Mudah-mudahan sehat. Balik deui di channel Yusuf Iskandar Muda. Di video ayeuna kebenaran orang ngerek kajian tentang Natal. Jadi kajian ieu urang geus ngadengkeun di 2 tahun katukang. Jadi lebih kurang baraya kudu bisa ngebayangkeun anak ke di situasi di 2 tahun katukang nya. Jadi kata-kata saya di dieu oge nyata kata-kata jelema nu kurang didengekeun kajian ieuna. Jadi kurang dicaritakeun deui kumaha caritana jiga kieu nya urang ya. Apakah orang muslim boleh mengatakan selamat Natal kepada saudara-saudaranya yang non-muslim? Saya ingin menyampaikan kepada orang-orang muslim khususnya bahwa tidak ada satupun larangan dan tidak ada satupun dukungan dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang-orang Kristen. Sehingga dengan demikian siapapun yang mengatakannya, siapapun yang berpendapat tentang hal ini, itu semua terkait dengan ijtihad pribadinya. Jadi jangan sampai ada orang yang menyatakan ini sesat, ini liberal, gara-gara membolehkan. Jangan sampai ada yang mengatakan ini radikal, ini jahat, hanya karena tidak menyampaikannya. Ini sepenuhnya adalah masalah ijtihad, sepenuhnya adalah masalah pribadi, pendapat dia, tidak ada masalah dengan dalil Quran dan dalil hadis sama sekali. Jadi mari kita mulai. Di dalam Islam ada yang namanya fikih. Akar dari fikih adalah usul fikih yang diusulkan oleh Imam Syafi'i dalam bukunya yang paling terkenal Al-Risalah di dalam kajian usul fikih. Ada sebuah prinsip bahwa kalau menyangkut masalah akidah dan ibadah dan itu tidak disebutkan di Al-Quran maupun hadis, maka jangan pernah dilakukan kalau terkait dengan muamalah. Kalau terkait dengan muamalah, kalau tidak ada dalilnya maka silahkan lakukan, jadi dipersilahkan. Nah, jadi prinsip utama alasan kenapa orang-orang di dunia Islam sekarang berbeda pendapat antara memperbolehkan dan tidak adalah bukan soal dalil, tetapi soal sebagian di antara mereka menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah sebagian dari akidah. Sedangkan sebagian yang lain bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari muamalah, sehingga diperselisihkan begitu. Tokoh-tokoh yang memperbolehkan itu lebih banyak daripada tokoh-tokoh yang menentang. Tokoh-tokoh yang memperbolehkan diantaranya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qaradawi, sangat-sangat terkenal sekali di Indonesia, khususnya untuk orang-orang PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian Syekh Mustafa Jarka, Syekh Nashir Wahid Yashir, dan lain sebagainya. Banyak sekali organisasi muslim di Eropa, organisasi muslim di Amerika, itu adalah pihak-pihak yang memperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar punya tradisi mengucapkan selamat Natal, langsung datang ke gerejanya. Biasanya begitu. Ulama Al-Azhar itu ya, universitas Islam terbesar di dunia. Sedangkan tokoh-tokoh yang menentang mengatakan tidak boleh, itu diantaranya ulama-ulama dari Saudi, yaitu Syekh Utsaimin, kemudian gurunya Syekh bin Baz, kemudian yang jauh sebelumnya Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Itu adalah tokoh-tokoh yang melarang mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Apa dalil-dalil mereka? Sama sekali mereka sekali lagi tidak ada dalilnya. Yang ada adalah dalil-dalil tidak langsung. Kebanyakan itu adalah ijtihad. Saya sendiri berpendapat mengucapkan selamat Natal itu boleh saja. Apa alasannya?
karena menurut saya ini bukan bagian dari akidah. Sama sekali saya punya pandangan Islam itu adalah agama yang sudah menyeluruh, agama yang sudah paripurna dan sempurna. Karena itu masalah akidah dan masalah ibadah itu pasti sudah dicukupkan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil itu sudah menyelesaikan masalah ibadah dan akidah. Sehingga dalam Islam tidak ada lagi bentrokan, tidak ada lagi perselisihan umat yang terkait dengan masalah-masalah akidah karena sudah selesai dengan dalilnya. Justru karena mengucapkan selamat Natal ini tidak ada dalilnya, maka sama sekali ini menunjukkan bahwa ini bukan bagian dari akidah. Karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan umat Islam dengan kondisi tanpa dalil. Terkait dengan akidah ini, pendapat saya, jadi saya mengatakan bahwa boleh-boleh saja karena ini bagian dari muamalah, bagian dari kehidupan sosial, ini bagian dari kehidupan bertetangga. Jadi dalil-dalil dalam Al-Quran secara umum, dalil-dalil umumnya itu mempersilahkan. Ada yang menentang, diantaranya Ibnu Qayyim Az-Zawzi. Dia mengatakan sudah menjadi ijma, sudah menjadi ketetapan ulama bersama, sudah menjadi kesepakatan bahwa mengucapkan selamat Natal itu dilarang. Ini biasanya dalil yang dipopulerkan oleh orang-orang yang menentang. Tetapi saya mencoba mengkritik. Saya sangat suka dengan tulisan-tulisan Ibnu Qayyim karena karya-karyanya terutama yang terkait dengan cinta. Saya juga menghormati beliau, tetapi dalam hal ini saya mencoba mengkritiknya karena kalau beliau mengatakan ini adalah ijma, maka tidak ada ulama sebelum Ibnu Qayyim yang mengatakan seperti itu dan ulama itu bersepakat atas hal itu. Saya tidak pernah ya. Kalau Baraya pernah lihat, silahkan. Saya tidak pernah melihat misal Imam Abu Hanifah menyatakan, Imam Malik menyatakan ini, tidak pernah. Kalau dikatakan isma itu adalah kesepakatan bersama seluruh ulama sebelumnya, maka saya tidak pernah tahu ini, sepertinya tidak ada. Itu adalah pendapat pribadi Ibnu Qayyim Az-Zawzi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu dilarang keras karena dalam hadis tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Kristen lebih duluan. Mungkin kalau mereka mengucapkan salam mungkin boleh kita balas, tetapi kalau mereka tidak maka kita juga diamkan. Ada hadis yang menyatakan seperti itu, hadisnya sahih lagi. Tetapi hadis itu harus dilihat dari sudut pandang kapan hadis itu muncul dan bagaimana kondisi tempat ia muncul. Dalam tradisi Islam ini disebut asbabul wurud dari sebuah hadis. Nah, menurut Ibnu Abbas, hadis ini bukan berarti melarang orang Islam mengucapkan salam kepada orang Kristen. Sebab dalil umum dalam Al-Quran mempersilahkan setiap muslim untuk mengucapkan duluan. Nah, larangan ini terkait sejarah masa lalu bahwa Nabi Muhammad itu dibully sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketemu sama Nabi berpapasan, mereka mengatakan Assalamualaikum. Tidak seluruh orang Yahudi, ya sedikit orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, kecelakaan buat kamu. Jadi Assalamualaikum itu diplesetin, maka Nabi Muhammad menjawab Alaikum. Ya itu mah buat kamu aja. Nah, kasus bullying ini akhirnya yang memunculkan pernyataan Nabi Muhammad jangan dulu menyampaikan salam kepada orang Yahudi. Maksudnya adalah karena itu adalah bagian dari bullying, bagian dari persekusi terhadap umat Islam. Tapi kalau tidak bukan bagian dari persekusi, maka kata Ibnu Abbas dipersilahkan umat muslim untuk mengucapkan salam lebih dulu. Pendapat Ibnu Abbas ini adalah pendapat yang paling populer, juga disampaikan oleh Al-Qomah, disampaikan juga oleh Al-Auza'i, disampaikan juga oleh Hakim Riyad dan lain sebagainya.
Saya mengurutkan beberapa tokoh yang saya sebut Alqomah. Itu adalah salah satu tokoh yang menjadi referensi bagi mazhab Abu Hanifah. Jadi menurut saya jika Alqomah menyatakan boleh, maka mazhab Abu Hanifah juga boleh. Mazhab Abu Hanifah sepanjang sejarah bahkan sampai saat ini adalah mazhab paling populer di dunia Islam, melebihi populernya mazhab Imam Syafi'i. Kemudian saya juga tadi menyebutkan tokoh Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i itu imam salah satu mazhab yang gagal punya murid handal. Sehingga mazhabnya tidak menyebar padahal dia adalah tokoh yang setara kemampuannya, kebetulan sejaman dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Laits, dengan Sofyan Hunainah, dengan banyak lagi. Jafar Shodiq mungkin sejaman. Dengan itu tingkat kemuliaannya, dengan itu tingkat keilmuannya juga kurang lebih sama. Tetapi Imam Al-Auza'i itu salah satu tokoh yang sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Beda dengan Abu Hanifah yang menggunakan wahyunya digunakan untuk mengambil pendapat fikih. Nah, kalau Imam Al-Auza'i itu mengatakan boleh, maka tidak ada masalah dalam Al-Quran dan hadis karena beliau itu sangat fokus pada Al-Quran dan hadis. Jadi menurut pendapat saya sih seperti itu. Jadi istilah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen itu menurut saya boleh sepanjang jangan sampai berlebihan, jangan sampai ikut masuk ke gerejanya, ikutan kebaktian itu mah nggak usah. Ibadah orang Kristen ya ibadah orang Kristen, kita mah nggak usah ikut-ikutan. Tetapi sebagai masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat, sebagian dari hubungan sosial, maka silakan aja. Kemudian ada juga yang melarang yang menyangkut pautkan dengan ini adalah ulang tahun kan. Natal itu adalah ulang tahun Yesus. Jadi ulang tahun itu kan tidak boleh diperingati, tidak boleh dirayakan. Nah, ada juga pendapat yang menyatakan seperti itu, tidak tidak baraya. Jadi orang-orang Islam itu sekarang over untuk mengucapkan haram itu gampang gitu. Mengucapkan kafir kelewat gampang, mengucapkan bid'ah kelewat gampang, mengucapkan haram kelewat gampang. Merayakan ulang tahun itu tidak dilarang dalam Islam. Walaupun secara akhlak buruk, dan kalau memperingati ulang tahun itu bukan buruk, bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memperingati hari lahirnya di hari Senin dengan berpuasa. Jadi kalau memperingatinya itu menurut saya dianjurkan, tetapi kalau merayakan, nah merayakan itu kalau Nabi Muhammad itu orangnya askesti, orangnya itu tidak suka dengan berfoya-foya, yang seru-seruan, yang rame-ramean. Memperingati ulang tahun boleh, memperingati ulang tahun Yesus Kristus boleh, bahkan di Al-Quran sendiri ada pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kepada Yesus atas hari kelahirannya. Ini argumen saya yang terakhir. Baraya begini, Nabi Muhammad itu salah satu tokoh pemimpin dunia yang paling toleran sampai sekarang. Tapi toleransi ini jarang dipahami dan jarang dilihat oleh umatnya sampai sekarang karena memang umatnya sedang agak sakit, lagi mudah untuk ketakutan, paranoid, lagi lebih mudah untuk mengkafirkan, membid'ahkan, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu bahkan pernah meminjamkan Masjid Nabawi untuk beribadah, untuk tempat ibadah umat Kristen selama beberapa jam. Masjid Nabawi pernah jadi gereja dalam tanda kutip ya. Ini dituturkan dari riwayat-riwayat yang terkenal dari Ibnu Ishaq, dari Ibnu Hisham dan beberapa tokoh sejarah Islam yang lain, yang menyebut bahwa suatu kali sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Nabi wafat, jadi ini pas Islam sudah menyebar di Jazirah Arab secara luas. Datanglah kabilah orang-orang Kristen dari Najran. Mereka izin kepada Nabi Muhammad, saya mau izin istirahat dulu di sini. Kami berjumlah 60 orang. Kami lagi dalam perjalanan. Kata Nabi, silahkan.
Nabi sempat berdebat mengajak mereka untuk masuk kepada agama Islam, tapi mereka menolak. Ya udah, tidak ada masalah. Jadi di satu sisi Nabi Muhammad berdakwah mengajak pada agama Islam, tetapi mereka menolak, tidak apa-apa. Bahkan ketika mereka bilang, Nabi Muhammad, maaf, kami mau beribadah dulu di sini, ada tempat nggak? Nah, Nabi Muhammad melihat bahwa Madinah pada waktu itu agak kotor untuk ukuran ibadah, maka Nabi Muhammad kemudian menyarankan, ya udah, mau nggak di Masjid Nabawi. Jadi sebagian masjid dari Masjid Nabawi, kan Masjid Nabawi itu kan luas. Nah, sebagiannya yang cukup 60 orang itu dipersilahkan untuk dijadikan gereja sementara. Itu dilaksanakan ketika waktu asar ke maghrib. Setelah waktu sholat maghrib tiba, itu jadi masjid lagi, tapi sebelum itu pernah menjadi gereja juga. Jadi sekarang, jadi kalau sekarang orang-orang Islam bakar gereja itu nggak tahu apa dalilnya. Nah, maksud saya begini, kalau Nabi Muhammad mempersilahkan masjid paling suci bagi umat Islam itu dijadikan tempat ibadah orang Kristen, maka asumsi saya pasti Nabi Muhammad mengizinkan umatnya untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang-orang Kristen. Karena hanya ucapan itu saja, karena ini hanya hubungan sosial. Segitu aja Baraya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomilap di like, komen, subscribe, sebelah